yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu fi'il amr. Al-fi'lu atau kata kerja itu dibagi menjadi 3 macam. Yang telah kita pelajari kemarin adalah al-fi'lu al-madhi, yaitu kata kerja yang terjadi di masa yang lampau. Ini kita sudah pelajari di semester yang pertama. Kemudian ada al-fi'lu al-mudhari'u. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Dan ini sudah kita pelajari di kelas 7 dan juga kelas 8. Sekarang kita akan mempelajari fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Fi'lul amri adalah kata kerja perintah. Baiklah, sekarang bagaimana cara mencari atau membuat fi'lul amri atau kata kerja perintah? Baiklah, sekarang kita akan mempelajarinya. Yang pertama, kita harus tahu dulu bentuk fi'lun mudhari'nya. Jadi harus tahu bentuk fi'il mudhari'nya. Di sini ada beberapa contoh. Yata'allamu artinya belajar, kemudian yuzakiru mengingat, kemudian yasilu ini sampai, dan yaqifu berhenti. Baiklah, ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Jadi pertama kita harus tahu dulu fi'il mudhari'nya. Kemudian setelah diketahui fi'il mudhari'nya, apa yang kita lakukan? Yaitu hilangkan harful mudhari'ahnya. Apa itu harful mudhari'ah? Harful mudhari'ah yaitu huruf pertama yang ada pada fi'il mudhari'. Ini ya, yu, ini ya. Dan ini biasanya berubah sesuai dengan pelakunya. Misalkan ini kalau huwa ya ta'allamu, ya. Kemudian kalau ana, ata'allamu, pakai a. Sekarang kita hilangkan harful mudhari'ahnya. Ya ta'allamu. Hilangkan harful mudhari'ahnya, hilangkan ya-nya menjadi ta'allamu. Kemudian yuzakiru, kita hilangkan harful mudhari'ahnya, zakiru. Kemudian yasilu, kita hilangkan harful mudhari'ahnya di sini menjadi silu. Kemudian yaqifu, kita hilangkan harful mudhari'ahnya menjadi kifu. Nah, setelah dihilangkan harful mudhari'ahnya, apa yang kita lakukan? Kemudian sukunkan huruf terakhirnya. Artinya harokat huruf terakhirnya ini kita jadikan sukun. Ini ta'allamu menjadi ta'allam. Zakiru menjadi zakir. Silu menjadi sil. Kifu menjadi kif. Kemudian apa yang kita lakukan? Apakah sudah selesai? Nah, di sini ada tambahan. Jika harokat huruf pertamanya sukun, maka beri hamzah. Nah, coba kita lihat di sini. Apakah harokat huruf pertama di sini adalah sukun? Nah, ternyata ini tidak. Ta, da, si, dan kif. Ini fathah dan kasroh. Berarti bukan sukun. Berarti tidak usah kita beri hamzah lagi. Nah, inilah fi'il amrinya. Jadi ta'allam. Ya ta'allamu, belajar. Fi'il amrinya ta'allam, belajarlah. Yuzakiru, fi'il amrnya zakir. Kemudian di sini yasilu, fi'il amrnya apa? Sil. Yaqifu, fi'il amrnya apa? Kif. Berhentilah, kif. Sekarang kita mempelajari ada contoh lain. Tahapannya sama ya. Pertama kita tahu dulu fi'il mudhari'nya, kemudian hilangkan harful mudhari'ahnya, kemudian disukunkan huruf terakhirnya, kemudian jika harokat huruf pertamanya itu sukun, maka diberi hamzah. Ini ada contoh lagi. Ada yadrusu, belajar, kemudian yaftahu, ini membuka, kemudian yajlisu, duduk. Baiklah, pertama hilangkan harful mudhari'ahnya, ini ya-nya ya. Kita hilangkan menjadi adrusu ya. Kemudian yaftahu ini seperti ini, kemudian yajlisu menjadi seperti ini nih, ajlisu, ini susah dibacanya. Setelah kita hilangkan harful mudhari'ahnya, kemudian disukunkan huruf terakhirnya. Menjadi seperti ini. Ini menjadi seperti ini. Kemudian, nah, setelah kita sukunkan huruf terakhirnya, kita lihat di sini, jika harokat huruf pertamanya sukun, maka diberi hamzah. Nah, kita lihat di sini ternyata harokat huruf pertamanya sukun. Ini da-nya ini sukun. Kemudian fa-nya ini sukun. Dan jimnya ini sukun. Nah, karena harokat huruf pertama dari fi'il ini adalah sukun, maka kita beri hamzah. Nah, ini adrus ya. Kita beri hamzah menjadi udrus. Kemudian ini kita beri hamzah menjadi iftah. Kemudian ini juga terakhir kita beri hamzah menjadi ijlis. Nah, jadi ini dia fi'il amrnya.
Yadrusu fi'il amrnya udrus, belajarlah. Kemudian yaftahu membuka, fi'il amrnya iftah, bukalah. Kemudian yajlisu duduk, fi'il amrnya ijlis, duduklah. Nah, sekarang harokat hamzahnya ini ada dhammah, ada juga kasroh. Sekarang bagaimana cara kita menentukan harokat hamzahnya, apakah dhammah atau kasroh? Nah, caranya adalah pertama, jika ainul fi'li. Apa itu ainul fi'li? Ainul fi'li itu kalau misalnya kita lihat di sini huruf yang kedua dari sebuah fi'il. Nih, ro, ta, dan lam ini ya. Jadi huruf kedua dalam sebuah fi'il. Ini yang di tengah-tengah nih, ro, ta, dan lam. Nah, jika ainul fi'li berharokat dhammah, maka hamzah berharokat dhammah. Nah, kita lihat di sini, ro-nya ini berharokat dhammah, ru nih ya. Maka hamzahnya pun berharokat dhammah, jadi udrus. Nah, kemudian jika ainul fi'li berharokat fathah, maka hamzah berharokat kasroh. Nah, contoh yang kedua, ini taknya ini kan ainul fi'linya ya. Taknya ini berharokat fathah nih, tak. Maka hamzahnya berharokat kasroh, iftah. Nah, kemudian jika ainul fi'li berharokat kasroh, maka hamzahnya berharokat kasroh. Nah, di yang terakhir ini, lamnya ini kan ainul fi'linya ya. Lamnya ini berharokat kasroh nih, li. Maka hamzahnya pun berharokat kasroh, ijlis. Baiklah, jadi seperti ini ya. Jika ainul fi'li ini yang di tengah ini, yang huruf keduanya ini dhammah, maka juga hamzahnya berharokat dhammah. Jika ainul fi'li-nya itu fathah harokatnya, maka hamzahnya kasroh. Dan jika ainul fi'linya ini kasroh, maka hamzahnya juga kasroh. Nah, seperti inilah cara membuat fi'lul amri atau kata kerja perintah. Begitu ya. Ingat-ingat kalau misalkan harokat huruf pertama di sini ini bukan sukun, maka tidak usah kasih hamzah. Nah, jika sukun baru dikasih hamzah seperti ini. Nah, sebenarnya ada lagi rumus-rumus ya, kaidah-kaidah tentang bagaimana cara membuat fi'lul amri. Terutama nanti bagaimana cara membuat fi'il amr jika sebuah fi'il itu huruf kedua dan huruf terakhirnya adalah harful illah atau alif, waw, dan ya. Dan juga bagaimana jika sebuah fi'il itu ada tasydid atau tad'if di huruf terakhirnya. Tapi untuk kali ini kita belajar ini saja sebagai dasarnya. Baiklah, kita lanjut ke tasrifu af'alil amri atau perubahan bentuk fi'il amr. Baiklah, karena fi'il amr itu kata kerja perintah, maka yang mengerjakannya atau pelakunya itu adalah mukhatab atau orang kedua. Orang kedua itu siapa? Anta ya, kamu ya. Jadi ada anta, ini kamu laki-laki, kemudian antuma, kamu laki-laki berdua, kemudian antum, kalian laki-laki, ini 3 ke atas. Kemudian juga ada anti, kamu perempuan. Kemudian antuma, kamu perempuan berdua. Kemudian antunna, kalian perempuan, ini lebih dari 2 atau 3 ke atas. Baiklah, untuk anta, ini adalah fi'lul amri dalam bentuk aslinya ya, yang telah kita cari tadi, yaitu ada ijlis, ada tamatta, ada zakir, dan ada kif. Ini untuk anta. Jadi masih bentuk aslinya, yaitu bentuk yang tadi kita cari. Kemudian antuma, kalau berdua kita kasih alif menjadi ijlisa, jadi panjang ya. Kemudian untuk antum kita kasih waw sukun, ini menjadi ijlisu. Kemudian untuk anti kita kasih ya sukun menjadi ijlisi. Nih, kalau antuma sama yaitu ijlisa. Kemudian antunna, nah kalau antunna kita kasih na di akhirnya menjadi ijlisna. Jadi seperti ini ya. Anta ijlis, antuma ijlisa, antum ijlisu, anti ijlisi, antuma ijlisa, antunna ijlisna. Nah, kita coba praktekkan di fi'il amr lainnya. Tamatta, anta tamatta, antuma, nah kita kasih alif menjadi tamatta, antum kita kasih waw menjadi tamatta'u, anti kita kasih ya sukun menjadi tamatta'i, antuma kita kasih alif menjadi
Tamatta'a antunna, kita kasih na menjadi tamatta'na. Kemudian zakir, anta zakir, antuma zakiro, antum zakiru, anti zakiri. Kemudian antuma zakiro, antunna zakirna. Baiklah, sekarang kif. Anta kif, antuma kifa, antum kifu, anti kifi, antuma kifa, antunna kifna. Gitu ya. Jadi kalau anta nih bentuk asli, antuma pakai alif tambah alif, kemudian antum pakai waw, kemudian anti pakai ya, nih ya sukun, kemudian antuma sama nih alif, kemudian antuna pakai na. Jadi kita tambah na. Baiklah, ini adalah tasrif atau perubahan bentuk fi'al amr. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Pelajari, praktekkan, dan perbanyak latihan. Kerjakan latihan-latihan yang ada di buku atau yang diberikan oleh